singkat saja. Terus sekalian, negeri kita ini beruntung telah melahirkan dua putra bangsa terbaik. Kita menilainya sebagai bapak bangsa. Siapa dia? Adalah Bung Karno dan Pak Harto. Kita bisa berdebat 1001 malam. Pasti semua mengakui itu, lepas dari kekurangan dua beliau. Setelah dua pemimpin bangsa yang besar ini, presiden dan pemimpin negeri ini, kita selalu mendoakan agar mereka ini mendapatkan berkah turunan kebaikan dari kedua bapak bangsa ini. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti perhelatan 2024. Hari ini kita semua menyaksikan negeri kita, saya setuju dengan Rahma, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita berada pada lorong gelap yang mencekam, yang kalau kita biarkan, saya termasuk khawatir. Saya dulu pernah selama 4 periode di parlemen merasa khawatir tidak secemas ini terhadap situasi terakhir. Meskipun banyak juga kemajuan-kemajuan, tapi dibanding dengan ancaman gelap, situasi gelap di depan mata kita, utamanya adalah perpecahan negeri, saya wajib mengatakan sebagai keluarga besar kami, mengatakan bahwa kita cemas di titik yang di ubun-ubun kita. Itu kenapa kita selalu berdoa di situasi yang sulit semacam ini. Kita membutuhkan seseorang, mungkin terlalu mengimpi kalau kita mengatakan dia Mesias atau juru selamat. Kita membutuhkan itu, saudara sekalian. Kita membutuhkan figur yang kita anggap bisa kita pasrahkan, bahwa figur itu nanti kelak bisa memimpin kita semua melewati masa-masa yang sulit itu. Di sini saya berbangga, salah satu kader terbaik kami, Mas Anies Baswedan, alhamdulillah tersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diantar mulai di pintu takdir sebagai satu-satunya calon presiden yang sudah resmi diumumkan dan mendapat tiket untuk itu. Rugi besar negeri ini kalau orang sebaik Mas Anies Baswedan kemudian dipinggirkan atas nama kekuasaan, atas nama ketidaksenangan, atas nama kecemburuan, atas nama keinginan-keinginan yang mengkhawatirkan katanya. Saya mengenal beliau utamanya ketika kami sama-sama aktif di Gajah Mada dulu. Saya termasuk yang bersaksi terhadap siapapun mengatakan bahwa khawatir terhadap Anies Baswedan itu terlalu di pojok kanan. Saya ingin beritahukan kesaksian kami ketika kami masih bersama-sama dulu masa-masa muda itu. Anies Baswedan, saya nilai, kita semua nilai sebagai kawan yang tahu kiprahnya ketika awal-awal sebagai aktivis. Saya anggap kajian nilai sebagai orang yang paripurna berbicara tentang kebangsaan. Kurang apa? Bebet, bobot, bibit. Kakek beliau semua kita tahu adalah salah satu tokoh pahlawan kusuma bangsa yang dihormati. Kalau kemudian ada kekhawatiran akan membawa negeri ini kemudian ke pojok yang kanan, pertanyaannya pojok kanan yang mana? Bahkan beliau sendiri, bagi kami yang keluarga muslim, rata-rata misalnya, saya mohon maaf Mas Anies, biasanya kemudian kita wajibkan anak-anak kita untuk berjilbab misalnya. Beliau biasa saja, bahkan untuk setingkat itu kita menghormati posisinya itu. Terus sekalian, hari ini tokoh Anies Baswedan yang merupakan keluarga besar kita dalam posisi yang tidak mudah. Bacaan saya, dan bacaan saya tidak pernah salah Mas Anies. Saya telah mencium gelagat selama sekian periode saya di gedung parlemen, saya tahu tentang tekliwernya politik setidaknya. Saya bisa membau apa yang terjadi. Sekarang posisi Mas Anies tidak mudah karena situasi dan banyak jeglongan, jebakan yang ada. Masih banyak duri-duri depan kita. Padahal tokoh lain tidak diperlakukan seperti itu. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Biasanya Mas Anies, tokoh besar itu akan lahir lewat situasi yang sulit dan tidak mudah. Tepuk tangan. Biasanya
pemimpin besar itu yang diinginkan dan diharapkan oleh situasi kenegaraan, situasi lingkungan tanah airnya, ialah melewati masa-masa, melewati situasi-situasi yang penuh onak dan duri. Baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya berpandangan, mudah-mudahan ini cuma ini, nanti tiba saatnya orang-orang yang banyak diem, termasuk saya dan banyak kawan lainnya, pada saatnya silent majority akan tidak terbendung lagi untuk menyampaikan halalan toyiban, hak dan yang diperlukan untuk menyelamatkan negeri yang kita cintai ini. Hanya itu, saya tidak bisa mengatakan banyak. Saya belum saya bukan menjadi tim suksesnya Mas Anies Baswedan. Tapi saya sampaikan hati kecil saya. Saya pernah menjadi ketua Dewan Pembina, para mantan-mantan kepala desa dan perangkat desa secara nasional, dan kami masih rajin ber-WA-an untuk itu. Silent majority, suara arus bawah, presidennya para kepala desa. Saya tahu apa yang mereka lakukan dan tertuju pada siapa. Tokoh Anies Baswedan kelak akan tidak terbendung ketika sudah tiba saatnya. Insya Allah demikianlah ya, Merahma Sarita, saya kira itu sedikit saja yang saya sampaikan. Nanti kelak suatu hari, saya tidak tahu kapan waktunya, kita dan kawan-kawan yang silent majority akan menyampaikan yang perlu kita sampaikan sebagai muadzin untuk mengingatkan situasi kebangsaan kita.